kisah kakek saya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim dakwah di daerah Sulawesi sampai 3-4 tahun dia tetap di sana. Di antaranya masuk ke daerah Bunaken, dia dirikan masjid di situ dan seterusnya dan seterusnya. Masuk di daerah Sulawesi pelosoknya. Satu kali dia bikin, artinya masyarakat situ bikin acara besar, minta Habib Salim ceramah. Kebetulan di masjid agungnya, di masjid besarnya. Nah ini masjid bersebelahan sama gereja. Habib bicara di masjid, bicara tentang apa tahu? Sayyidatuna Maryam binti Imran, kisah kelahiran Nabi Isa sesuai versinya Al-Quran. Ya kita tahu kisahnya sangat indah sekali. Ya, kita tahu sangat indah sekali kisah kelahiran Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Usai acara, Habib keluar dari masjid. Begitu keluar, dihadang sama pihak gereja. Yang sama Habib semuanya udah pasang badan. Habib bilang, tenang, ntar dulu, ada apa nih? Kita lihat dulu ada apa. Samperin sama Habib. Pihak gereja bilang sama Habib, Habib, tadi Habib bicara begini cerita. Iya, kenapa? Habib, kita dari pihak gereja pengen minta Habib bicara hal yang sama di gerejanya kita. Ini orang-orang kita nggak pernah dengar kisah kelahiran Maryam binti Imran, kelahirannya Isa sebagaimana yang Habib sampaikan. Besoknya dibikinin di acara di dalam gereja. Terus hidayat di tangan Allah. Tugas kita nyampein. Dia mau masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam, itu bukan hak kita. Tapi tugas kita, risalah yang benar sampai kepada mereka atas permintaan dari mereka. Apalagi yang mau kita permasalahkan, ya kan? Makanya kita kembali kepada bahasan Syekhul Butik berapa hari yang lalu. Ingat gak? Di awal permulaan kita bilang syarat dalam berdakwah yang harus dipenuhi. Yang pertama, seorang dai punya Islam sejati. Sebab kita punya kaidah faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana seorang yang nggak punya Islam sejati terus dia mau ngasih? Bagaimana? Itu satu. Yang kedua, syarat kedua, bahwasanya Islam sejati harus tersebar di barisan umat Islam, ya, secara merata. Dan yang ketiga, di dalam gerakan dakwah, seorang dai harus memahami betul hukum-hukum Allah di dalam yang berkaitan dengan dakwah, sehingga dia berdakwah bukan atas gerakan dakwah yang dia lakukan, bukan atas dorongan gairah semata, tapi juga dengan aturan hukum. Paham? Baik. Nah, kita kembali nih bahasan ini nih, ya. Banyakan orang ngelihat dai bicara di gereja atau masuk ke tempat peribadatan umat lain, ribut panas. Ntar dulu, gairah cakep ada di hati, tapi ini gairah juga mesti dekat dengan hukum. Lihat sebelum kita marah, kita benar gak marah di tempatnya, gitu. Hukum bagaimana, membolehkan atau tidak? Cari tahu. Kalau memang hukum tidak membolehkan, silahkan marah. Tapi kalau hukum membolehkan, ada dengan aturan-aturannya, apalagi yang mau kita ributin, gitu. Terkadang kita ribut sama kita karena dasar apa? Gairah yang gak didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam. Saya kira jelas. Sampai di sini cukup. Insyaallah bahasan tentang dorongan kasih sayang akan kita bahas dalam pertemuan kita yang besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul tamam bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.